Kita mulai. Terima kasih. Setelah kita pertemuan beberapa minggu lalu, kita sudah banyak belajar tentang kalimat tempuh, kita juga belajar tentang kalimat efektif, kita juga sudah belajar tentang EYD. Apa singkatannya EYD? Dan kita juga sudah belajar banyak hal tentang bagaimana cara menulis, kemudian juga kaidah bahasa Indonesia, bahasa dan segala macam. Di pertemuan ke-13 ini kita akan belajar tentang teknik penulisan karya ilmiah. Ya. Topik ini bukan hanya penting untuk kehidupan kita secara akademis, tapi topik ini juga akan sangat membantu untuk teman-teman sekalian nantinya di karir selanjutnya. Mau Anda menjadi dosen, mau Anda menjadi praktisi perbankan, mau Anda menjadi di UMKM misalnya, karya tulis ilmiah ini akan sangat membantu. Kenapa? Karena karya tulis ilmiah dengan karya tulis ilmiah ini adalah cara kita untuk berbagi pengetahuan, kemudian gagasan yang kita punya dan penemuan yang kita lakukan ini kepada dunia. Dengan teknik penulisan yang baik, kita dapat mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran kita ke pembaca, ke pendengar dengan efektif dan efisien. Nah, kita akan belajar bagaimana struktur dasar sebuah karya ini. Kemudian mulai dari pendahuluan yang menarik perhatian. Tentu ya, di pendahuluan kalau nggak menarik orang nggak tahu baca. Nah itu kuncinya ya. Di pendahuluan harus kita buat semenarik mungkin. Kemudian pengembangan argumen dengan yang bagus. Kemudian kesimpulan yang meyakinkan. Kira-kira kesimpulan yang nggak meyakinkan, kalian mau baca tak? Kita membuat kesimpulan yang meyakinkan. Kemudian cara membuat kutipan atau rujukan yang benar. Ya, kan bisa buat rujukan yang terlalu mungkin juga bisa ambil kan ada cara-caranya. Itu sudah kita pelajari loh di masih ingat? Lupa. Nanti di lagi ya, dibuka kembali catatan. Oke, kita juga akan belajar bagaimana cara untuk biar kita tidak termasuk yang plagiator. Nah, itu kita pelajari semua nanti di teknik penulisan karya tulis. Nah, oke, ada yang masih ingat apa yang kita kategorikan sebagai karya tulis ilmiah? Oke, sama-sama. Saya Wahid itu. Oke. Makin kan saja. Oke. Karya tulis ilmiah itu ada makalah, terus ada jurnal, yang ketiga ada skripsi, yang terakhir ada tesis. Ada masih banyak lagi ya. Tadi juga disebutkan beberapa, alhamdulillah. Jadi materi yang kemarin-kemarin alhamdulillah teman-teman masih lihat. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang hari ini tadi kita sampaikan bahwa kita akan belajar tentang teknik penulisan karya tulis ilmiah. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita persiapkan kalau kita mau membuat karya ini. Ya, karya ini persiapan itu atau pembagian persiapan itu kita bagi menjadi 3 ya, itu sebelum kita menulis atau pra penulisan, kemudian pada saat kita menulis atau kita sebut pada saat penulisan, dan yang ketiga adalah pasca penulisan. Pra penulisan, apa saja yang kita lakukan di pra penulisan ini? Yang pertama, kita tentu mencari dan pengembangan gagasan. Kemudian urgensi. Saya kira sampah tadi termasuk urgensi ya. Ya. Kita bantu pemerintah bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara pengelolaan sampah. Kita juga perhatikan adalah pemahaman metode. Kita mencari metodologi kira-kira masalah ini contohnya metodologinya kuantitatif atau kualitatif. Dan kita sudah putuskan ini karena ini menyangkut dengan mungkin pemahaman orang, mungkin kualitatif. Untuk itu kita belajar lagi metodenya. Ya, kualitatif itu seperti apa? Buka kembali mata pelajaran tentang ini. Kalau misalnya di mata pelajaran belum puas, buka lagi sumber-sumber yang lain. Ya, kita bisa cari di internet. Kalau itu sudah kita kuasai, nah ini yang ketiga juga kita penting ya. Kita adalah pencarian referensi. Paling referensi sebanyak-banyaknya. Entah itu dari buku, entah itu dari
jurnal, itu dari internet. Oke, untuk selanjutnya adalah perencanaan naskah. Kalau kita sudah satu kemudian pemahaman metode pencarian referensi, yang keempat adalah perencanaan naskah. Oke, di prapenulisan ada pertanyaan? Belum ya, terusin dulu ya. Untuk yang selanjutnya adalah penulisan. Pada waktu kita menulis itu apa saja? Yang pertama adalah judul, kemudian nama penulis. Tulis di situ nama Anda sebagai penulis. Kalau Anda mempunyai pembimbing, maka pembimbing Anda harus Anda cantumin di penulis kedua. Di nama penulis, jangan lupa cantumin email kita. Fungsinya untuk apa? Siapa tahu ada pembaca yang menginginkan informasi lebih dalam dari tulisan kita. Maka pembaca itu akan berkorespondensi dengan kita lewat email. Kemudian kata kunci, abstrak dulu. Abstrak ini walaupun hanya terdiri dari 200 kata dan hanya terdiri satu alamiah, tapi di situ kita bisa mengetahui latar belakang, tujuan, metode, dan kesimpulan. Jadi dari 200 kata itu. Kemudian pendahuluan ini berupa latar belakang, kemudian dan tujuan dan asal teori. Kita akan menulis tentang apa, misalnya tentang bapak-bapak. Maka kita akan tulis bapak-bapak menurut siapa. Yang ke-9 ada simpulan dan saran, simpulan atas tulisan dan saran yang kita sampaikan untuk misalnya kita menulis tentang sampah. Setelah kita menulis dan hasilnya seperti apa, kita bisa menyarankan misalnya ke pemerintah. Yang ketiga adalah pasca penulisan. Kalau kita sudah selesai menulis, yang harus kita lakukan pertama adalah kita merevisi dulu, melihat dulu judul, abstrak, dari isinya, bacaannya juga siapa tahu ada yang salah, ejaannya juga siapa tahu ada yang salah, kemudian tanda bacanya juga kita lihat semua, kita cek semua, gitu ya. Teknik penulisannya itu tadi harus kita perhatikan, subjek, predikat, objek, keterangan, sebenarnya juga benar ya. Kemudian penyajian gambar dan tabel sudah benar penulis. Selanjutnya adalah naskah. Fungsinya apa? Penting naskah ini adalah untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan. Dan yang terakhir, kalau kita sudah lakukan itu semua adalah kita publish ya. Kita dipublish di jurnal, ada hampir semua lembaga itu punya jurnal ya. Alhamdulillah kamu juga sudah punya, ya. Kamu juga sudah punya. Kemudian kemantapan penampilannya sudah keren belum ini? Sudah bagus. Paling nggak dari penampilan itu mengundang orang itu untuk melihat, ya, mengundang orang itu untuk membaca, ya. Kemudian dari penulisannya, substansinya keberkalaan. Kalau keberkalaan jadi jurnal itu biasanya diterbitkan itu satu lama. Ada yang 1 tahun lebih, mungkin ada yang sebulan sekali. Kita melihat di sini. Kemudian kewajiban pasca terbit ini biasanya pembicaraan antara penulis sama penerbit. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis ini. Oke, saya mulai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Ya, oke. Mas Adil. Oh ya, yoga ya. Dalam pencarian referensi, kadang saya kesulitan Bu. Misalnya baca referensi dari buku itu bagus, terus dari web itu kadang kurang, dan sebaliknya dari web itu kadang bagus, dan dari buku malah kurang. Pertanyaan saya, referensi apa yang sebaiknya kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah? Terima kasih. Ada yang sudah pernah pakai referensi buku? Sudah ya? Ada yang pernah ambil di internet? Sering. Padahal webnya belum ngerti, padahal webnya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Asal mencantumkan sebenarnya. Ada yang pernah di laporan keuangan? Ada ya, kalau kita ini. Ada yang jurnal? Ada. Ya, sebenarnya semua itu boleh-boleh aja.
Mas Ade dan teman-teman ya, sebenarnya kita itu boleh-boleh aja. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa kita ambil referensi itu lihat tahunnya. Pertama lihat tahunnya ya. Kalau ada dua referensi kok yang satu tahun 2000, yang satu 2010, diambil 2010. Kan berarti ini lebih baru yang 2010 ya. Saya ada sama-sama buku, ambil yang udah edisi berikutnya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman kalau kita perhatikan, tadi saya bilang jurnal ini diterbitkan secara berkala dan ini terus menerus. Berarti kebaruannya jurnal ini lebih up to date, ya. Jadi kalau misalnya Anda di buku ini ada hal yang Anda tulis itu ada di buku ini, kemudian kok di jurnal ada, ya itu tadi pertama ambil yang umurnya lebih muda dan kita misalnya, dan itu banyak kita temukan di jurnal-jurnal. Cari jurnal itu tentunya kekinian dan kebaruannya lebih mengikuti zaman atau up to date. Mana ya Mas? Ya, makasih Bu. Ya, ada yang mau nambahin? Enggak ya? Kayaknya udah cukup. Ada lagi pertanyaan? Saya. Oke. Sama Mbak Cantik. Silakan. Saya Nadia Putri izin bertanya. Nah, kalau dalam pembuatan karya ilmiah itu tuh saya selalu kesusahan dalam membuat judul. Nah, apa saja sih yang diperhatikan dalam membuat judul? Terima kasih. Terima kasih. Ada yang pengalaman susah bikin judul? Apa yang dilakukan? Yang jelas, kalau kita kesulitan bikin judul itu jangan-jangan ya, jangan-jangan Anda ini kurang baca buku atau kurang referensi atau kurang hal-hal yang Anda pelajari, sehingga ketuaan lagi kok sempit itu aja, ya kan? Tapi kalau kita banyak baca buku, banyak baca referensi, itu saya yakin Anda nggak akan kesulitan untuk pilih judul. Sebenarnya kan masalah di dunia ini banyak sekali, nggak usah di dunia lah, masalah di sekitar kita ini banyak. Nggak usah di sekitar, kita batasin aja masalah ekonomi. Kalau nggak masalah ekonomi, masalah pariwisata. Ya. Kalau mau lebih berani lagi, masalah politik, kan banyak banget ya. Ya. Tapi yang jelas, ini yang perlu diperhatikan bahwa kalau kita membuat judul itu tadi yang penting tema yang akan kita ambil itu sebisa mungkin adalah up to date, ya, yang kekinian. Kemudian dalam kita menulis judul ini, usahakan tulisan itu jangan menimbulkan persepsi ganda. Artinya kalau orang membaca judul itu ya udah satu, semua orang itu nganggapnya judulnya kui, nggak ada sih. Oh menurut saya itu tuh ini, oh menurut saya ini, berarti judul itu masih menimbulkan persepsi ganda. Ya, penulisannya tidak boleh lebih dari 12 kata. Ya, kalau di jurnal ditulis di tengah, kemudian lengkapkan semua dan ditulis tebal. Tapi yang jelas kalau Anda kesulitan membuat judul, itu saran saya adalah perbanyak membaca referensi, perbanyak membaca. Oke, gitu ya. Baik, ada lagi? Saya kira cukup ya. Baik, saya kira cukup. Oh ya, tugas Anda, ingat ya, tugas Anda adalah mencari contoh jurnal. Dan saya sarankan jurnal stay, ini cari ini. Nah, cari ini ya, tugasnya ini ya. Ya, siap Bu. Ya, jadi saya akan cek untuk pertemuan berikutnya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri, kalau tidak ada ini nanti dipotong. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tadi, saya kira pertemuan kali ini cukup. Terima kasih atas kebersamaan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Ingat, minggu depan kita akan mempraktekkan apa yang hari ini kita pelajari. Ya, hari ini kita pelajari bagaimana cara menulis judul mungkin ya. Kemudian menulis abstrak bagaimana. Kemudian jangan lupa tugasnya untuk mencari contoh jurnal kamus aja ya. Kemudian yang terakhir jangan lupa isi presensi. Nanti Anda nggak ngisi presensi tak anggap nggak masuk. Waduh. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.